Bikin topik. Stres kerja, investasi saham, DIY kerajinan, investasi saham. Kenapa muncul investasi saham? Oke. Stres kerja, investasi saham, sama DIY kerajinan, craft. Oke. Sebentar. Saya pilih masalah stres kerja. Timernya 00. Mana? Mulai. Oke. Stres kerja. Sebenarnya simpelnya, kalau nggak mau stres ya nggak usah kerja gitu. Jadi maksudnya, kalau berhubungan dengan kerja itu pasti ada stres dalam tingkat tertentu. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu juga pasti akan ada yang namanya beban. Ya itu disebutnya beban pekerjaan. Terus kita punya target. Terus kita punya yang namanya progress. Kita punya yang namanya brief. Jadi istilahnya dari brief itu ya maksudnya pekerjaan yang dibebankan ke kita lewat deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan ini gitu. Terus ada progress, terus ada targetnya. Nah, dari brief itu seharusnya sudah mulai dipetakan tingkat bebannya itu seperti apa. Jadi bisa dimitigasi resiko dan tingkat stresnya. Harusnya seperti itu. Cuma balik lagi, saat berprogres dalam melakukan pekerjaan itu pasti akan banyak menemui kendala-kendala tertentu yang tidak bisa kita duga, walaupun sudah di-prepare sedemikian rupa, pasti biasanya ada aja. Kecuali kalau memang yang mengerjakan dan yang memberi pekerjaan itu sudah paham benar seluk-beluknya, mulai dari A, B, C, D sampai Z sampai ujungnya itu sudah bisa dipetakan dengan baik, sehingga resiko-resiko dan beban stresnya itu bisa diminimalisir atau setidaknya bisa dimanajemen dengan baik. Nah, saat ini zamannya, kalau orang bilang zamannya disrupsi, era disrupsi di mana semua berubah dengan begitu signifikan perkembangannya, termasuk perkembangan teknologi, perkembangan apa ya namanya, kehidupan sosial, karena pengaruh dari teknologinya itu juga banyak pengaruh dari media sosial. Jadi akhirnya sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan tingkat sosial tertentu itu akan banyak berubah, termasuk dalam bentuk-bentuk kolaborasi dan kerjasama antar tim. Beda dengan pekerjaan yang sistemnya sendiri, harus dikerjakan sendiri dan diselesaikan sendiri. Banyak pekerjaan yang sebenarnya simple tapi juga berpengaruh dengan zaman disrupsi itu ya. Misalnya sebagai buruh tukang bangunan, itu pun juga berdampak. Bagaimana antara koordinasi antara siapa namanya mandor dengan pekerja tukangnya, atau pekerja tukang sesama pekerja tukang lainnya, akhirnya bentuk sosialisasinya itu jadi berubah gitu, di zaman disrupsi ini. Apalagi bentuk-bentuk pekerjaan yang membutuhkan
koordinasi tim yang besar atau paling tidak tim yang kompleks gitu. Seperti ya yang sering saya alami itu misal kayak memanage sebuah event yang dimana ada seksi bagiannya tersendiri yang harus ini dan bagian ini harus ini yang harus jalan beriringan gitu kan. Dan itu tidak mudah, apalagi zaman dimana disrupsi ini, dimana orang bisa berpikir macam-macam tentang hubungan sosial antar timnya, itu yang jadi bahaya. Dan itu meningkatkan beban stres tersendiri dalam pekerjaannya. Ditambah lagi sekarang zamannya AI, Artificial Intelligence, di mana AI sebenarnya dalam hal mencapai tujuan pekerjaan itu dia mempermudah. Di mana kita harus, misal sesimpel kayak tadi kita membuat 3 topik acak gitu kan. Kita cukup bikin prompt, tulis, dia yang bikin sendiri, kita tinggal mengolah itu. Dalam satu sisi itu sebenarnya mempermudah, tapi dalam banyak hal, termasuk saya sendiri pribadi orang yang terkena dampak dari perkembangan AI yang sebegitu masif dalam 2 tahun terakhir, membuat sebuah pekerjaan jadi terlalu mudah. Banyak ilustrator, fotografer, penulis yang akhirnya tersingkir dari dunia industri karena keberadaan AI itu. Bukan terlalu mengada-gada, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dalam contoh saya yang banyak mengerjakan desain grafis pun semenjak 2022 itu job yang tersedia dalam dunia desain grafis itu menurun drastis sampai tinggal 1/4-nya kurang lebih sekarang. Ya walaupun gradual gitu, tidak langsung turun drastis, tapi sampai sekarang itu yang tadinya ada 100, sekarang cuma tinggal 20 yang bisa tersedia. Dan jumlah orang yang akan mengajukan desainnya itu akan jadi bertambah. Seiringnya berjalanan waktu, pasti orang ada yang terjun baru di industri itu, ditambah lagi orang yang sebelumnya bisa mendapat job pekerjaan tidak mendapat job dari situ yang karena sudah terganti sama AI itu, dan akhirnya mereka semua terjun di ladang yang 20 itu. Jadi ladangnya semakin sedikit, penggarapnya semakin banyak, persaingannya jadi semakin banyak, dan itu membuat persaingan jadi tidak sehat. Itu menambah stres kerja sendiri yang akhirnya banyak beralih, termasuk saya sendiri juga beralih dari dunia desain grafis yang tadinya saya menggantungkan diri di situ, tapi akhirnya sekarang saya coba beralih dengan tidak membuang kemampuan itu secara cuma-cuma. Masih tetap mengerjakan desain grafis tapi dalam bentuk hal yang berbeda. Termasuk di channel saya yang lain, di Rumah Ombak Kreasi, itu saya membuat sebuah sentra pendidikan gitu kan, tentang kesenian. Terus saya juga mengelola event-event kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Iya, akhirnya istilahnya sebenarnya yang jadi masalah dari AI itu bukan masalah teknologinya yang menggantikan orang untuk mengerjakan sesuatu gitu loh. Para pekerja ini dianggap sebuah tools saja dalam industri itu, dan akhirnya ada tools yang lebih murah bahkan gratis yang bisa dipakai untuk menggantikan orang tersebut dalam mengerjakan tugasnya. Otomatis industri akan pakai yang lebih murah. Kenapa enggak gitu loh. Selama mereka bisa dapat untung yang lebih tinggi, mereka pasti akan memilih itu. Seberapa efektifnya itu pilihan pertimbangan nomor 2. Begitu ada pilihan yang lebih mudah dan lebih murah, industri akan cenderung masuk ke pilihan itu. Kalau ternyata hasilnya yang diciptakan dari si tools yang baru itu yang lebih mudah dan lebih murah tidak bisa sebanding dengan
yang sebelumnya dengan menggunakan orang, ya pasti industri itu akan lebih milih sebagian yang mau mementingkan tentang masalah kualitas akan milih yang tuh sebelumnya yang menggunakan orang. Tapi 80% itu pasti akan memilih yang lebih mudah dan lebih murah. Ya, kalau tidak berorientasi profit, ya itu namanya bukan industri. Itu namanya apa ya? Iya, bidang sosial gitu loh. Pemberdayaan manusia aja gitu loh. Yang penting para orang-orang ini bisa bisa punya pekerjaan, bisa berdaya, mereka tetap dipakai. Yang mungkin nanti bisa jadi bentuk pekerjaan seperti bukan bentuk pekerjaan, bentuk lahan industri seperti itu akan mati gitu. Karena itu yang disebut dengan, kalau di Indonesia itu disebut padat karya, yang dimana lebih mementingkan menggunakan tenaga manusia untuk memberdayakan manusia daripada harus berinvestasi di alat tertentu gitu. Yang sebenarnya itu lebih efisien, tapi tujuan dari perusahaan padat karya itu ya memberdayakan manusia agar memberikan kesempatan pekerjaan buat orang-orangnya gitu, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada harus menggunakan mesin. Tapi otomatis harganya akan jadi lebih mahal, produksinya jadi lebih lambat. Begitu dilempar ke pasaran, hasil produksinya pun pasti akan susah bersaing dengan produsen yang menggunakan mesin-mesin termasuk AI ini, karena dia lebih cepat, lebih murah gitu. Dan yang jadi masalah itu ya balik lagi bukan toolsnya, tapi dimana orang-orang ini itu sebenarnya harus punya pekerjaan supaya mereka bisa dapat uang, dapat penghidupan. Begitu tools itu ada, mereka akhirnya digantikan, mereka tidak punya pekerjaan, mereka akhirnya tidak punya pendapatan, dan mereka susah untuk hidup. Termasuk saya yang masih naik turun, kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada. Itulah lika-likunya freelance itu seperti itu. Apalagi yang bergantung sama industri bertenaga manusia gitu, padat karya yang sudah terganti sekarang dengan banyak kemajuan teknologi. Itu membuat beban pekerjaan itu jadi lebih meningkat dalam para pekerjanya yang mengerjakan hal itu, bisa berkali-kali lipat, karena misalnya ya kita dituntut harus bisa melebihi kemampuan dari si alat pengganti itu yang bisa lebih murah, bisa lebih mudah. Ya pilihannya kita harus menurunkan harga kita supaya bisa bersaing dengan alat, atau ya kita mempercepat pekerjaan kita untuk bisa bersaing dengan alat itu, ya atau kita bisa menjadi lebih baik supaya bisa ada di level industri yang berbeda. Tapi kan tidak semudah itu. Kalau kita menurunkan harga pun yang jadi masalah, ya contoh di desain grafis sebelum ada AI pun, sebuah desain yang tadinya dihargai $200, begitu muncul sebuah platform baru freelance, orang mengumbar harga dengan berapa ya waktu itu, masih sekitar $20 gitu. Hanya 10%-nya industri akan milih di situ, karena itu lebih murah daripada platform yang sebelumnya yang $200. Kan itu membanting harga sekali gitu, dan itu sangat merusak pasar. Bukan merusak pasar karena peminatnya berbelok, tapi merusak pasar karena mengubah mindset. Jadi akhirnya orang-orang yang mau memakai jasa di industri itu berpikir bahwa harga normalnya adalah 10%-nya itu. Harga aslinya itu, yang 100%-nya itu dianggap jadi sangat tidak normal, sangat kemahalan. Wah, ini
10 kali dari harga saya biasa pakai. Nggak bisa segitu, harga normalnya itu segini 20 gitu. Ya akhirnya mau tidak mau banyak orang yang terjun ke situ harus menurunkan harga, kehilangan 90% pendapatannya demi bisa mengcover kebutuhannya untuk ya mendapatkan pendapatan. 14 menit, 11 12 syarat terpenuhi. Ya memang nggak ada ending. Oke, terima kasih.